Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Jawab pakai itu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita belajar pada penghujung subtema, yakni subtema 4 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Pada hari ini, Senin 20 April 2020, kita akan memulai pembelajaran pertama. Silahkan kalian buka halaman 155. Di situ kita akan menemukan pengertian transportasi. Bagi yang masih bingung, akan Ibu jelaskan. Transportasi itu apa sih, Bu? Transportasi adalah pemindahan atau pengangkutan manusia, hewan, ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, ataupun mesin. Sudah kebayang? Coba yang kalian tahu contoh transportasi itu ada apa aja? Apa yo? Mobil, kemudian motor, terus beca, dan lain-lain. Nah, yang diangkut oleh kendaraan atau oleh transportasi ini tidak hanya manusia, tapi juga hewan ataupun barang. Kemudian, kendaraan ini tidak hanya digerakkan oleh manusia, ada kendaraan yang harus digerakkan oleh hewan ataupun digerakkan oleh mesin. Misal nih, Ibu dari rumah mau ke Al-Um. Nah, Ibu harus menggunakan transportasi. Kira-kira transportasi apa yang bisa Ibu gunakan dari rumah Ibu, dari Walahar ke Al-Um? Ibu ada 3 pilihan. Ibu bisa menggunakan motor, bisa juga menggunakan mobil, ataupun becak. Jalan kaki Ibu juga bisa, tapi akan lama. Sedangkan kalau Ibu menggunakan motor, mobil, dan kendaraan lainnya, perjalanan Ibu akan semakin cepat. Akan menghemat waktu, menghemat tenaga, dan jarak yang ditempuh akan semakin cepat dan memudahkan Ibu. Bagaimana sampai sini? Paham? Baik, kalau paham, coba kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Ibu punya 5 pertanyaan, kalian bisa kerjakan di buku tulis tematik ya. Tulis dulu soalnya. Yang pertama, sebutkan contoh transportasi pengangkut manusia, hewan, dan barang. Kalian beri contoh masing-masing satu. Misalnya, transportasi pengangkut manusia, apa aja tuh? Terus transportasi pengangkut hewan, apa aja? Dan yang terakhir, transportasi pengangkut barang, kira-kira pakai transportasi apa? Kemudian soal yang kedua, sebutkan contoh transportasi yang digerakkan oleh manusia, minimal 3. Apa aja kira-kira? Yang ketiga, soalnya, sebutkan contoh transportasi yang digerakkan oleh hewan. Kalian sebutkan minimal 3. Nomor 4, sebutkan contoh transportasi yang digerakkan oleh mesin. Nah, yang ini kalian jelaskan 3 aja, sebutkan 3 aja. Kemudian yang kelima, sebutkan fungsi dan manfaat dari transportasi. Kalian boleh sebutkan minimal 3. Baik, kalau sudah, coba kalian buka halaman 156. Ini SBDP. Materi SBDP kali ini yaitu mengenai teknik dasar pembuatan kerajinan tangan. Dalam membuat kerajinan tangan, kita memiliki 3 teknik dasar. Yang pertama yaitu melipat. Melipat adalah keterampilan tangan untuk menciptakan bentuk-bentuk tertentu tanpa menggunakan bahan perekat seperti lem. Melipat membutuhkan keterampilan koordinasi tangan, ketelitian, dan kerapihan. Nah, di situ ada contohnya melipat origami, membuat kuncupan. Itu tidak menggunakan perekat seperti
seperti lem, juga tidak menggunakan gunting untuk memotong. Di situ hanya digunakan teknik melipat saja. Kemudian, teknik dasar pembuatan kerajinan tangan yang kedua yaitu teknik potong. Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Nah, alat yang digunakan untuk memotongnya bisa menggunakan cutter, bisa menggunakan gunting, pisau ataupun gergaji, dan lain-lain. Kemudian, cara memotongnya bisa dengan digunting, disayat, disobek, diiris, digergaji, dan lain-lain. Nah, di situ ada contoh gambar seseorang yang tengah menggergaji kayu supaya bisa menjadi dua bagian. Kemudian ada adik kecil yang tengah merobek kertas. Yang ketiga, ada yang tengah menggunting. Dan contoh gambar yang keempat, ada yang tengah mengiris atau menyayat menggunakan cutter. Nah, itu salah satu contoh teknik potong. Kemudian, teknik yang terakhir, teknik yang ketiga yaitu teknik sambung. Teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan dua bahan menjadi satu. Kalau tadi teknik potong dari satu bahan, kemudian dipisahkan menjadi dua bagian atau lebih. Sedangkan teknik sambung ini kebalikannya. Dari yang tadinya dua bagian, tiga bagian, disambungkan atau disatukan menjadi satu bagian utuh. Nah, alat untuk menyambungkannya bisa menggunakan lem, bisa menggunakan benang dan jarum, staples. Cara menyambung bisa dengan merekatkan, menjahit, dan menganyam. Di situ gambar pertama ada seorang kakak yang lagi merekatkan bunga-bunga pernak-pernik menggunakan lem, kemudian direkatkan di atas jaket. Gambar yang kedua ada seorang kakak yang tengah menggabungkan dua kain flanel menggunakan jarum dan benang. Kemudian gambar yang ketiga ada anyaman. Nah, kalian pernah membuat anyaman belum? Ya, udah pernah belum? Bisa belum? Pasti kalian bisa. Nah, kalian bisa buka buku tematik halaman 159. Materi matematika kali ini yaitu mengenai menghitung keliling dari bangun datar. Bangun datar itu apa aja sih, Bu? Bangun datar tuh ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar dua dulu ya, persegi dan persegi panjang. Cara menghitung persegi, nah di sini ada contoh persegi, kotak yang berwarna biru. Persegi ini memiliki 4 sisi. Persegi memiliki 4 sisi. Ada yang di atas, di bawah, samping kanan, dan samping kiri. Nah, pada contoh soal, sisinya memiliki panjang 5 cm. Setiap sisi memiliki panjang 5 cm. Kemudian, bagaimana sih Bu cara menghitung keliling dari persegi? Nah, kalian bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Coba kalian lihat kotak di atas yang berwarna biru muda. Nah, di situ ada rumus dari cara menghitung keliling persegi. Rumusnya adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, kita coba mengerjakan soal yang di samping. Tadi kan ada satu buah persegi yang sisinya memiliki panjang 5 cm. Coba kita kerjakan. Nomor 1, diketahui titik 2, sisi sama dengan 5 cm. Kemudian ditanyakan titik 2, keliling sama dengan titik-titik tanda tanya. Karena yang ditanyakan itu keliling, berapa sih kelilingnya gitu. Kemudian yang ketiga, mari kita jawab. Titik 2,
keliling sama dengan 4 dikali sisi. Kita masukkan rumusnya yang tadi ya. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Kita turunkan lagi ke bawahnya. 4 dikali. Nah, sisinya berapa? Tadi kan sisinya 5. Masukkan angkanya. 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Ketemu deh. Berarti keliling dari persegi di samping adalah 20 cm. Bisa? Coba nanti minta bantuan mamah ya buat menjelaskan lagi kalau memang belum paham. Kemudian yang kedua ada persegi panjang. Tadi kan kita sudah belajar rumus menghitung persegi. Selanjutnya kita belajar rumus menghitung keliling persegi panjang. Kita memiliki persegi panjang dengan lebar 5 cm dan panjang 10 cm. Cara menghitung keliling persegi panjang, rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Cara mengerjakannya bisa seperti tadi. Kita tulis dulu, diketahui panjangnya 10 cm, kemudian lebarnya 5 cm. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya yaitu keliling. Keliling sama dengan titik-titik tanda tanya. Kemudian dijawab. Mari kita jawab. Masukkan terlebih dahulu rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian turunkan lagi 2 dikali panjangnya kalian masukkan. Panjangnya tadi berapa? Panjangnya adalah 10. Oh, berarti 10 ditambah lebarnya tadi berapa? Lebarnya adalah 5. Berarti 10 tambah 5. Kemudian cara pengerjaannya kalian turunkan lagi 2 dikali 10 dulu. 10 tambah 5 berapa? 10 tambah 5 15. Jadi jangan kalian kerjakan 2 dikali 10 baru ditambah 5. Tapi kalian kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 10 dulu. 10 tambah 5 berapa? 15. Kalau sudah ada hasilnya, kalau yang di dalam kurung sudah selesai dikerjakan, sudah dapat, baru kalian kalikan 2. 2 dikali 15 sama dengan 30. Seperti itu. Jadi, keliling dari persegi panjang pada gambar di samping adalah 30 cm. Bisa? Ibu yakin kalian pasti bisa. Kalau belum paham, bisa ditanyakan ke ibu ya. Kalau sudah paham, coba kalian buka halaman 159. Tugas matematikanya terdapat pada buku tematik halaman 159. Poin ayo berlatih. Nah, di situ kan ada beberapa bangun datar ya. Ada persegi, ada juga persegi panjang. Kalian kerjakan di buku tulis tematik ya. Cara mengerjakannya seperti yang dicontoh. Sekian pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, harus tetap semangat.